Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat senang kita kembali berjumpa. Dan saya yakin Tuhan menyertai dan memberkati ibu bapak dan saudara dan saya dan kita semua. Saudara, kita masih akan belajar dari Filipi 2 tentang rendah hati. Kemarin kita telah belajar bagaimana arti dari rendah hati, yaitu kita menghargai orang lain, landasannya kasih, dan juga memperhatikan kepentingan sesama, dan seterusnya. Tapi hari ini saya akan mengajak lebih dalam dari Filipi 2. Saudara, kalau mau seperti itu, tidak bisa tidak, kita harus berkiblat pada Kristus. Rendah hati seperti Kristus. Kita akan cermati bagian dari Filipi 2. Mari kita siapkan diri kita. Firman Tuhan yang akan kita jadikan dasar, kelanjutan dari yang kemarin kita bahas. Kalau kemarin kita Filipi 2 ayat 1-4, sekarang saya ajak untuk membuka Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Ulangi, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Puji Tuhan. Pecinta RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini yang diberkati Tuhan. Ada beberapa poin penting yang perlu kita cermati. Yang pertama, rendah hati itu berkiblat pada Kristus, bukan yang lain. Karena Yesus Kristus inilah yang menjadi landasan iman orang percaya. Lihat, Yesus Kristus tidak sekedar nabi, apalagi cuma rasul, enggak. Yesus Kristus adalah Mesias yang memberi teladan. Lihat apa yang dilakukan sepanjang hidupnya. Tidak pernah dia hunus pedang dan bunuh orang, enggak pernah. Karena Yesus Kristus bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, dia adalah Mesias yang menunjukkan perilaku hidup dengan spiritualitas yang baik. Tak hanya itu, juga tak pernah dia menyakiti orang lain. Bahkan dia menghormati anak-anak dan perempuan. Yesus Kristus beda dengan yang lain. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari berkiblat pada Yesus Kristus yang penuh kasih, yang rendah hati, dikatakan yang walaupun dia dalam rupa Allah, artinya dia ada roh Allah dalam pribadinya, dia tetap melakukan tugasnya sebagai sang Mesias. Tentu ini soal iman, tidak mudah. Ada orang tidak mengerti tentang konsep teologi Yesus sebagai Mesias dan dia kemudian meninggalkan iman Kristen. Tidak apa-apa, silakan. Karena ini hanya untuk yang beriman, yang tidak pasti akan terlempar jauh, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang akan jatahnya ke neraka pasti terlempar jauh. Oleh sebab itu, kembali ke pokok. Rendah hati menjadi keteladanan
dan dia memberikan diri untuk taat sampai konsep keselamatan diberikan kepada manusia dengan penyaliban. Tidak hanya itu, kemudian dia dengan rendah hatinya itu menjadi teladan buat semua manusia. Hari ini saya mengajak, mari belajar rendah hati. Tapi saudara, hati-hati ya. Rendah hati yang dimaksud adalah rendah hati yang sungguhan, bukan rendah hati yang pencitraan, bukan yang kamuflase, bukan yang bohong-bohongan. Ada cerita, ada orang yang katanya kaya gitu, mobilnya bagus sekali, oh enggak ada suara, bagus sekali. Dia pakai sopir juga, wah keren. Lalu di pinggiran kota dia melihat, orang ini melihat, oh kok ada dua orang yang itu duduk di pinggir jalan dan mereka mencabuti rumput-rumput itu dan dimakan. Tentu orang kaya ini kaget, kok? Lalu dia bilang pada supirnya, berhenti dulu, berhenti. Pelan, berhenti. Kemudian dia bilang sopirnya, suruh ini orang itu ke sini, mendekat sini. Saudara, si dua orang yang makan rumput ini kaget. Ada mobil berhenti. Mobilnya bagus. Orang kaya. Lalu, saudara, ada sopir yang datang. Kamu dipanggil. Ditanya, kenapa kamu makan rumput? Si orang kaya bertanya. Mereka bertanya, Tuan, kami makan rumput terpaksa karena kami tidak punya uang, kami tidak bisa hidup layak, kami hanya bisa makan rumput. Dan orang ini berkata, kalau begitu kamu dua orang ikut masuk mobil. Loh, masuk mobil? Ya masuk mobil. Untuk apa tuh? Ayo masuk. Di rumahku ada banyak makanan. Mereka berbinar-binar, banyak makanan. Ya, Tuhan tidak hanya kaya, tapi Tuhan juga baik hati. Mau menolong kami, mau memberi makanan. Sudahlah, biasa saja. Tiap orang harus tolong menolong. Ayo masuk. Saudara, dan dia masuk dan lihat mobilnya bagus. Ayo duduk aja biasa. Kemudian mereka duduk. Tuhan, Anda ini tidak hanya baik hati, tapi Anda juga rendah hati. Sudahlah, lupakan. Setiap orang harus tolong menolong, tidak usah saling muji berlebihan. Lalu mereka meluncur menuju ke rumahnya. Tapi Tuhan, saya ada istri dan ada dua orang anak. Oh ya gampang, nanti diajak anakmu dan istrimu juga itu. Diajak Tuhan, ya di rumahku banyak makanan katanya. Mereka meluncur, saya dibayangkan, makanan enak di rumah orang kaya. Tapi sudah sampai di rumah itu, mereka masuk ke perumahan elit. Dan betul Tuhan, di rumah, ya betul, di rumahku banyak makanan. Kamu pasti senang, kamu tidak usah cari rumput-rumput yang seperti tadi. Dan kemudian dia masuk, si tuan ini berkata, lihat itu, di samping rumahku, rumputnya sudah tinggi-tinggi, hijau-hijau lagi, bagus, bersih. Silakan. Dua orang ini langsung jatuh kaget dan pingsan. Kenapa? Dia pikir dapat makanan, tapi ternyata dapat rumput juga. Ini cuma ilustrasi, nggak sungguhan. Saya berharap tidak sungguhan ya, nggak ada yang begitu. Tapi yang menarik adalah orang itu menampilkan diri seolah mau menolong orang lain. Seolah dia baik hati. Seolah dia rendah hati. Tapi sebetulnya dia mau memperalat orang lain ini karena dia tidak sempat bayar tukang untuk membersihkan rumputnya. Saudara, hati-hati. Rendah hati ada yang jujur dan tulus, yang berpusat pada Kristus. Tapi ada juga rendah hati yang sekedar kamuflase, yang pencitraan, yang tidak sungguh-sungguh, yang sebetulnya adalah kesombongan dalam topeng yang lain. Hari ini saya mengajak, sekali lagi, rendah hati berpusat pada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk rendah hati yang berpusat pada Kristus, bukan pencitraan, bukan sekedar wajah dari kesombongan, tapi ditutup dengan kesalehan palsu, bukan
bukan hal seperti itu, tapi kesungguhan rendah hati belajar sehingga kami makin lama menjadi orang yang makin dekat dengan Tuhan. Berkatilah hambamu, berkatilah pecinta RHI, berkati kami semua, dan rendah hati seperti Kristus itu yang hendak kami capai. Tolonglah ya Allah. Haleluya. Amin.